yakin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Fatih Alfa, siswa yang menjaga di bangsa ini dari pukul 7 hingga pukul 12 siang. Baik, apakah betul ini dengan Mbak Hasna? Iya, betul. Betul ya. Jadi Mbak, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan pengkajian, yaitu untuk melengkapi data-data yang ada untuk pasien di rumah sakit ini. Baik Mbak, pengkajian ini dilakukan selama 15 sampai 10 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Bersedia ya. Oke Mbak, tempatnya cukup di sini saja. Kita akan mulai yang pertama ya. Baik Mbak, kita akan mulai. Yang pertama Mbak boleh menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, serta usianya. Nama saya Sekoja Karima, saya lahir di Bandung 5 Juni 2005. Sekarang saya 18 tahun. Oke. Apakah Mbak sudah menikah? Belum selesai. Berarti Mbak masih kuliah atau bekerja? Saya kuliah. Oke. Mbak, agamanya Muslim ya? Iya. Kemudian Mbak asli suku mana? Saya asli Sunda. Sunda. Pasti bahasa yang digunakan itu Indonesia atau campuran atau bagaimana ya Mbak? Saya campuran sih, biasanya Sunda sama Indonesia. Kalau Mbak sekarang tinggalnya di mana? Saya tinggal di Geger Arum. Tinggal di Karawang. Oke. Kalau misalnya saya boleh tahu, untuk Mbak berada di sini, Mbak menggunakan BPJS atau misalnya menggunakan pelayanan umum ya? Saya menggunakan BPJS. Menggunakan BPJS. Tanggal masuknya itu tanggal 22 Februari 2024 ya Mbak. Diagnosa medisnya itu Mbak di diagnosa GERD. Iya, betul. Baik Mbak, karena riwayat kesehatan sekarangnya itu di diagnosa GERD, apakah Mbak memiliki keluhan? Saya nyari hal Yesus. Keluhannya ya. Boleh disebutkan nyerinya seperti apa, misalnya tertusuk atau teriris? Seperti tertusuk. Untuk skala nyerinya, Mbak boleh menyebutkan dari 1 sampai 10? 5. 5 ya. Apakah nyeri yang dirasakan itu timbul atau sering timbul hilang atau bagaimana? Yang timbul. Oke. Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi, apakah Mbak merasakan mual? Tidak sih. Tidak ya. Baik, saya akan mengecek riwayat kesehatan yang lalu. Untuk alergi, apakah Mbak memiliki alergi? Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah Mbak pernah mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit? Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah Mbak memiliki penyakit berat serta melakukan pengobatan? Tidak. Operasi juga tidak ada? Tidak ada ya. Kalau untuk kesehatan keluarga, apakah di keluarganya memiliki riwayat penyakit seperti GERD atau apapun itu? Ada sih, kebetulan suami saya ada penyakit itu. Suaminya ya, suaminya memiliki GERD. Kalau misalnya hipertensi atau diabetes dan lain-lain? Enggak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau bertanya mengenai nutrisinya ya Mbak. Mbak sebelum sakit berapa kali sih misalnya makan dalam sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Kalau misalnya sesudahnya? Semenjak dirawat 2 kali sehari juga sih, cuman porsinya jadi berkurang gitu. Porsinya jadi berkurang ya. Kalau misalnya Mbak punya alergi makanan nggak? Nggak ada sih. Ada ya. Kalau kebiasaan makan Mbak suka sering atau gimana gitu, suka tepat waktu atau telat? Saya sering tapi tidak tepat waktu gitu sih. Oh ya, makanya Mbak bisa GERD mungkin itu ya salah satu penyebabnya. Kemudian porsi makannya gimana sebelum dan sesudah? Asalnya biasanya makan 1 piring gitu, tapi sekarang semenjak dirawat jadi berkurang gitu porsi makannya. Kalau misalnya untuk minuman, Mbak biasanya minum berapa gelas ya? Saya minum biasanya 8 gelas sih, tapi semenjak dirawat jadi paling 4 gelas gitu. Jadi berkurang ya. Oke, untuk eliminasi, Mbak sehari berapa kali untuk buang air kecil? Biasanya 5 kali. 5 kali ya. Apakah ada pengurangan setelah Mbak dirawat ini? Iya, jadi 3 kali biasanya. 3 kali ya. Untuk warnanya biasanya berwarna apa? Kuning atau jernih gitu sih normal sih. Normal ya. Untuk baunya juga normal Iya. Apakah ada keluhan yang lain? Enggak ada sih. Untuk eliminasi berarti sudah itu saja keluhannya. Untuk buang air besar bagaimana ya? Untuk buang air besar biasanya saya 3 kali sehari sih. 3 kali sehari. Untuk baunya seperti apa ya? Bau normal. Karena berarti warnanya juga cenderung normal ya. Ya, warnanya kecoklatan gitu. Ya, untuk itu kita beralih ke personal hygiene. Untuk mandi biasanya Mbak melakukannya berapa kali ya? Sehari 2 kali. Siang, pagi atau sore? Pagi sama malam. Jadi tergantung saja ya itu. Mbak suka mencuci rambut? Iya, biasanya seminggu 4 kali sih. Ya, lebih bagus ya. Apakah ada keluhan lain untuk kesehatan di badan? Tidak ada sih. Ada ya. Nah, untuk istirahat, Mbak biasanya tidur berapa lama?
bisa sampai 7 sampai 8 jam. Kalau misalnya setelah berada di rumah sakit apakah ada perubahan? Iya, biasanya ya semenjak di rumah sakit jadi cuma 4 jam paling. Oh ya berarti ada pengurangan waktu ya untuk istirahat. Kalau misalnya kebiasaan sebelum tidur Mbak suka melakukan apa? Gak ada sih sus. Nggak ada ya. Apakah Mbak suka mengonsumsi obat sebelum tidur? Tidak ada. Tidak, berarti Mbak bagus ya tidak mengonsumsi obat. Terus kalau misalnya kesulitan tidur, apakah Anda memiliki kesulitan? Paling kalau gerdnya lagi kambuh, saya suka susah tidur aja gitu. Oh biasanya sakit ya? Iya. Oke. Untuk aktivitasnya, kegiatan pekerjaan itu Mbak biasanya sekarang melakukan apa saja? Paling saya kuliah aja sih sus. Udah aja, betul itu ya Bu? Betul ya. Untuk waktu bekerjanya atau waktu ke kampusnya? 5 sampai 6 jam sih biasanya saya di kampus. Ya, berarti tergantung aja ya, itu tergantung. Kalau misalnya kegiatan waktu luang, biasanya Mbak digunakan untuk olahraga atau apa? Saya biasanya nonton drakor sis. Nonton drakor. Udah nonton drakor yang baru? Oh udah. Oke, nggak apa-apa. Kemudian keluhannya, kalau misalnya beraktivitas, Mbak suka nyari atau gimana gitu? Iya, kadang kalau misalnya lagi kampus suka nyari ulu hatinya sus. Oh ya pasti. Kemudian olahraga suka sering? Jarang sus. Nah berarti kita ditingkatkan ya untuk olahraganya. Kemudian udah selesai untuk pekerjaannya. Alhamdulillah datanya sudah semua terisi ya Mbak. Mbak cukup istirahat dengan baik. Kemudian atur juga pola makannya. Semoga lekas sembuh. Kalau begitu jika ada keperluan Mbak bisa menghubungi dari yang ada di samping ataupun nanti memanggilnya oleh keluarganya. Saya pamit dulu. Jika ada yang ditanyakan nanti boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sus. Ya sama-sama.